Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'u. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada kajian kitab Ta'lim wa Ta'lim fasal pertama yaitu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Semoga dengan kita mempelajari kajian tentang kitab Ta'lim wa Ta'lim ini kita semakin memahami apa pentingnya belajar sesuai dengan apa yang seharusnya kita laksanakan, metode pembelajaran yang diterangkan oleh Syekh Al-Jarnuzi di kitab Ta'lim Ta'lim. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita mengirimkan doa kepada Mu'alliful Kitab Syekh Al-Jarnuzi. Semoga ilmu yang kita terima juga bisa jadi berkah, karena kita mendoakan penulis kitab, dan semoga ilmu bisa kita terima melalui kitab yang kita kaji. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada halaman ke-8 kita bisa lihat di sini fasal pertama, fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fardhihi, yaitu tentang kepengertian ilmu dan fikih dan keutamaan. Pada awal kalimat daripada bab ini yaitu pada subbab tentang kewajiban belajar, saya Al-Jarnuzi memberikan hadis yang sangat masyhur ya, yang kita sering dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Belajar menuntut ilmu ya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menuntut ilmu ya. Maka bagi siapa yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, sebetulnya tidak melaksanakan daripada hadis ini gitu ya. Karena dituntut bagi kita untuk mencari ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa? Nah, diterangkan oleh Syekh Al-Jarnuzi, "Ya'lam, ketahuilah, bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin." Sesungguhnya la yaftaridu ala kulli muslimin, tidak diwajibkan bagi setiap muslim talabu kulli ilmin, untuk menuntut ilmu, semua ilmu. Akan tetapi wa inna ma yaftaridu alaihi talabu ilmul hal. Akan tetapi yang diwajibkan atasnya adalah mempelajari ilmu hal, ilmu agama. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, wa afdalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu agama.
Wa afdalul amali hifdzul hal. Dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga ilmu-ilmu atau melaksanakan ilmu-ilmu agama, terkait keagamaan. Jadi yang dimaksud adalah bahwasanya yang diwajibkan bagi kita adalah mempelajari ilmu agama, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu-ilmu terkait kepada hal-hal ibadah, ya, terkait kepada rukun, syarat, mulai dari rukun Islam yang pertama gitu kan ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Jadi itu yang paling wajib, paling utama, dan tidak diwajibkan ilmu lainnya. Karena orang yang dijamin oleh Allah untuk selamat dunia dan akhirat adalah orang-orang yang menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Tentu saja orang yang menjalankan agama sebaik-baiknya adalah dengan mempelajarinya terlebih dahulu. Karena tanpa belajar orang tidak akan paham juga apa sih ilmu agama itu. Ya, bahkan saat ini sepertinya ilmu agama terkadang menjadi ilmu yang tidak terlalu penting. Orang lebih banyak menyekolahkan anak-anaknya di bidang-bidang ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu lainnya, sedangkan ilmu agama menjadi hal yang dikucilkan, bahkan tidak dinilai penting karena tidak bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya, karena ilmu agama tidak bisa buat kerja. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah ilmu-ilmu yang terkait kepada ilmu umum. Padahal secara di kitab Ta'lim Ta'lim ini dikatakan ilmu yang paling utama ya ilmu agama. Orang yang selamat adalah orang yang di dunia, di akhirat adalah orang yang beragama. Bukan berarti tidak boleh belajar ilmu selain ilmu agama, tentu saja boleh. Akan tetapi yang paling utama lebih dahulukan orang yang belajar ilmu agama, niscaya dia bisa melaksanakan hal-hal yang memang akan menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat, terhindar daripada azab Allah, terhindar daripada murka Allah, sehingga insya Allah dia akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah karena dia melaksanakan apapun dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan, dan tidak melakukan malah sebaliknya. Kadang manusia itu yang melakukan hal-hal yang Allah larang dan menganggap remeh hal-hal yang Allah larang. Malah yang Allah perintahkan tidak dilakukan. Masih banyak muslim-muslim yang sholatnya itu terkadang semaunya. Bahkan ada yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau melakukan sholat. Bahkan kalau diingatkan, dia akan bilang bahwasanya sholat urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan kamu. Kita sebagai muslim, sebagai seseorang sesama muslim, maka kita memang diwajibkan untuk saling mengingatkan. Ya, kembali ke pembahasan ya. Selanjutnya yaitu wa yaftaridu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi hali. Yang diwajibkan atas muslim mempelajari ya ma yaqa'u lahu fi hali. Hal-hal yang terkait kepada agamanya. Nah, terutama ilmu-ilmu agama ya. Fi ai halin kana, dalam keadaan apapun, fi ai halin kana. Terkait hal-hal terkait apapun. Fa innahu la budda lahu minas salati. Setiap muslim kita tahu bahwasanya seorang muslim itu wajib melaksanakan sholat. Maka fayaftaridu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi.
maka dia diwajibkan untuk mempelajari ilmu ma yaqa'u fi salat, hal-hal yang berkaitan dengan salatnya, biqadri ma yu'di bihi fardus salat, terkait hal-hal ya yang apa ada kewajiban dalam melakukan salat ya. Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'di bihi wajib. Kalau hal itu wajib, salat itu wajib, maka ilmu tentang salat menjadi wajib hukumnya. Kalau sholat itu adalah kewajiban setiap muslim, maka mempelajari ilmu terkait sholat itu juga hukumnya wajib. Begitu maksudnya. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatis sholatil wajib yakun wajib. Ya, ya tadi yang telah disampaikan. Sesuatu di anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajib. Hal-hal yang berkaitan ya, tentang bagaimana melaksanakan mendirikan sholat, ya baik itu rukun, baik itu syarat, syarat sahnya, dan hal-hal yang harus dilakukan di dalam sholat, baik rukun wudhu, rukun sholat, syarat sah wudhu, syarat sah sholat, dan sebagainya, itu hukumnya menjadi wajib. Jadi bukan hanya melaksanakan sholatnya, tapi mempelajari ilmu terkait ilmu sholat, hukumnya menjadi wajib. Wa kadzalika fis shaum, begitu juga di dalam berpuasa. Kita harus tahu ilmu tentang puasa, hal-hal terkait kepada puasa, hal-hal yang mustahab yang disunahkan atau disukai bagi orang yang berpuasa ataupun hal-hal yang dijauhi ya, yang makruh, yang dibenci dalam melakukan puasa, hal-hal yang wajib apa saja, yang sunnah dan sebagainya. Itu wajib kita ketahui. Maka mempelajari ilmunya menjadi wajib. Wa zakati, dan ilmu tentang zakat. Ingkana lahumal, kalau ada harta yang memang harus dizakatkan. Wal haj in wajaba alaihi, dan haji apabila telah memenuhi kewajibannya. Dalam artian sudah memenuhi syarat wajib untuk melakukan ibadah haji. Nah, haji ini terkait juga kepada masalah finansial. Makanya kesiapan mental ya. Terkadang ada juga yang sudah siap secara material, tetapi mentalnya tidak juga siap. Ya. Ada yang mentalnya sudah siap, kepengen haji, tapi finansialnya, materialnya tidak siap. Artinya, itulah yang disebut dengan keadaan syarat-syaratnya, yaitu minimal dia memiliki kesiapan mental dan finansial yang baik. Wakadzalika fil buyu'i, dan begitu juga terkait kepada hal jual dan beli. Ya, jual beli ya, fil buyu'i in kana yatajiru, kalau dia berdagang atau berniaga. Jadi hal-hal yang diwajibkan bagi kita minimal-minimal yang kita ketahui hal-hal yang wajib, maka kita harus mempelajarinya, memahaminya, ilmu-ilmu agama terkait kepada puasa, zakat, haji, jual beli kalau dia berniaga ya. Karena ada hal-hal yang dibolehkan ya kan dalam jual beli itu Allah halalkan, tapi Allah juga haramkan terkait kepada jual beli yang ada ribanya. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, kata Allah. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Maksudnya apa? Ya terkadang dalam jual beli itu terdapat juga riba. Ya, ada juga bohong, ya hal-hal yang dibenci lah, yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama dalam hal jual dan beli itu harus diketahui buat mereka-mereka para pedagang yang terkadang
suka mengurangi timbangan. Nah, itu kan terjadi yang namanya jual beli yang sudah deras atau cacat. Itu haram sebetulnya. Kategorinya riba dan seterusnya. Ya. Kila li Muhammad bin Hasan, ya. Kila li Muhammad ibni Hasan rahmatullah alaih, ya, rahmatullah alaih. Semoga Allah merahmatinya. Pernah ditanya, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Kenapa sih, gitu ya, wahai Muhammad ibni Hasan, kenapa engkau tidak menulis atau mengarang kitab tentang zuhud? Zuhud ini juga perkara hal yang eh, sangat dibutuhkan biasanya orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ya, zuhud. Orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia dan lebih fokus kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Eh, Ditanya tuh Muhammad Ibn Hasan tentang zuhud itu. Kenapa tidak nulis kitab tentang zuhud? Kenapa lebih kepada fikih gitu ya? Lalu beliau eh, menjawab, Qad sanaftu kitaban fil buyu'. Aku telah menulis kitab tentang jual beli, yakni yaitu Az-Zahid may yataharruzu anis subhat wal makruhat, yaitu seorang zahid yang menghindari daripada subhat, hal-hal yang subhat, wal makruhat, hal-hal yang makruh, fit tijarati, dalam jual beli. Jadi seorang yang berniaga ataupun melakukan jual beli, kalau dia melakukan hal-hal yang menghindari daripada perkara subhat dan makruh, maka sebetulnya dia sudah zuhud. Zuhud itu bukan hanya meninggalkan perkara dunia, tapi bagaimana menjalankan aktivitas keseharian yang tidak yang tidak mementingkan keduniaan sehingga dia melakukan hal-hal yang mendatangkan kepada subhat atau makruh. Ya, contoh yang tadi, yang ketika pedagang apa namanya, mengurangi timbangan, ya, ya, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang subhat, ya, jual beli itu harus jelas, ya. Jadi seorang yang jual dan beli barangnya harus jelas, ya, dan tidak ada kebohongan di sana. Artinya barang ini bagus, masih baru, ternyata sudah lama. Itu hal-hal yang tidak baik dalam jual beli. Itu seorang zahid yang melakukan tijarah, jual beli tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan jual beli yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah bagaimana berjual beli atau berniaga sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga menyampaikan wakadzalika, dan begitu pula fi ilil muamalati wal harfi, ya, wal hirfi afwan. Wakadzalika fi ilil muamalati wal hirfi, dan begitu pula dalam perkara muamalah dan perdagangan, ya, muamalah, ibadah, hal-hal yang terkait pada sosial dan hal-hal juga terhadap terhadap perdagangan. Wa kulla wa kullu man istaghalla bi syai'in minha yuftaridu yuftaridu alaihi ilmu taharruzi anil haram fi, ya, yang bidang muamalah dan perdagangan, mereka
diwajibkan juga agar memiliki ilmu yang menghindarkan daripada haram, hal-hal yang haram di dalamnya. Artinya di dalam hal-hal perkara muamalah dan jual beli atau perdagangan, kita dituntut untuk mengetahui ilmu ya, yang mendatangkan hal-hal yang haram. Dalam artian kita jauhi itu ilmu at-taharruzi, ilmu taharruzi, ilmu yang menghindarkan daripada hal-hal yang haram di dalam. Bagaimana kita bersosial dan eh, hal-hal yang haram tidak boleh kita lakukan di dalam kegiatan sosial, di dalam kegiatan juga jual beli atau ya wajib tuh apa saja yang harus diketahui, hal-hal yang dapat menghindarkan dari pada hal-hal yang haram dalam muamalah. وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا. Dan begitu pula diwajibkan ya atas kita ya alaihi, maksudnya adalah mereka-mereka para pembelajar ya, ahwalul qalbi, ilmu ahwalul qalbi, ilmu ahwalul qalbi, ilmu-ilmu terkait kepada hati ya, daripada bagaimana kita bisa memiliki sifat minat tawakkuli, bagaimana kita harus memiliki sifat yang bertawakal, wal inabah, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang ya sadar daripada kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik, wal khosyah, ya khosyah rasa takut kepada Allah, waridha, ya mengharapkan ridha Allah, fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, yang dapat terjadi ya waqi'un yang dapat dijumpai, fa innahu waqi'un fi jamil, dalam segala keadaan. Jadi bagaimana kita juga perlu mempelajari ilmu-ilmu terkait kepada hati agar memiliki sifat-sifat tawakal, inabah, khosyah, ridho. Ya, apa yang disampaikan adalah bahwasanya seseorang yang menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk dijauhi, yaitu perkara subhat, makruh, dan haram, itu dia sebetulnya sudah zuhud atau meninggalkan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemudaratan. Artinya dia tidak cinta dunia, karena hanya orang cinta dunia saja yang melakukan hal-hal yang sedemikian, seperti jual tadi, jual beli yang penuh dengan kebohongan agar dapat untung besar. Nah, itu sudah jauh daripada itulah subbab pertama dalam kitab ini tentang keutamaan ilmu. Jadi ilmu-ilmu apa saja, ilmu fikih ya, yang dibutuhkan, yang wajib dipelajari oleh kita ya, ilmu-ilmu fikih terkait kepada sholat, puasa, zakat, ya, haji, dan bab muamalah, bagaimana kita berinteraksi secara sosial ya, baik dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, bahkan dalam hal jual beli. Harus menghindari perkara yang syubhat, makruh, bahkan haram. Apa kaitannya dengan pembahasan mencari ilmu gitu ya, ataupun turukul ilmi? Karena hal-hal inilah yang bisa mengganggu atau perjalanan dalam mempelajari keilmuan itu tidak mencapai kepada maksud pembelajaran. Sebagaimana yang dibahas pada
muqaddimah pada kitab Ta'lim Muslim, kalau ingin belajar dan mendapatkan ilmu dan mendapatkan barokah daripada ilmu, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, ya ilmu yang diridhoi Allah, maka jauhilah hal-hal yang mendekatkan kepada syubhat, makruh, bahkan haram. Itu adalah subbab pertama di pasal pertama, yaitu fi mahyal ilmi. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang keutamaan ilmu. Dikatakan bahwasanya wasarafal ilmu la yakhfa ala ahadin idh huwal mukhtassu bil insaniyati. Ya, tidak ada yang meragukan pentingnya ilmu pengetahuan. Wasarafal ilmu la yakhfa ala ahadin idh huwa al mukhtassu, karena dia ilmu itu khusus untuk bil insaniyati. Lianna jami'al khisal siwal ilmi. Adapun selain ya itu bukan ilmu. Yastariku fihal insan wa syairil hayawan. Ada terkait kepada yang dimiliki oleh manusia dan hayawan. Itu bukan ilmu, yaitu seperti kas saja, yaitu keberanian. Itu sifat, ya, bukan orang yang berilmu. Dalam artian binatang juga memiliki sifat keberanian. Wal jaroah, sifat-sifat nekat. Ya. Wal kuwah, sifat kuat. Wal jud, ke, ke apa, kebaikan, ya. Wasafaqah, wasafaqah, rasa-rasa iba atau kasihan. Wa siwal ilmi, ya, selain ilmu. Ini bukan didapat dari eh, daripada seorang yang memiliki keilmuan. Karena hewan juga memiliki sifat yang demikian. Jadi orang yang berilmu itu, memang ilmu itu khusus untuk manusia. Ya, orang yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah itu, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana Allah dibahas juga oleh Muhammad ibn Hasan, katakan wabihi azharallahu taala fadala Adam alaihissalam alal malaikati wa amruhum bisujudilah. Dan atasnya, dengannya, dengan ilmu tersebut, ya, ilmu ilmu yang dari sisi Allah, ilmu-ilmu Allah juga meninggikan, bukan, tadi. Allah meninggikan, ya, fadl Adam, Nabi Adam alaihissalam alal malaikati wa amruhum bisujudillah, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam. Ya, Allah memberi satu ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sehingga eh, Adam derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Ditinggikan oleh Allah karena ada ilmu yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam. Wa inna syarafal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wa taqwa. Dan karena ilmu juga, ilmu itu sangat penting karena dia menjadi wasilah ilal birri wa taqwa. Karena dia menjadi wasilah kepada kebaikan dan ketakwaan. Alladzi yastahiqqu bihal mar'u, yang dapat memberikan manusia, ya, alladzi yastahiqqu bihal mar'u, ataupun seseorang, al-karamah indallah, kemuliaan. Al-karamah adalah kemuliaan dari sisi, ya, saking pentingnya ilmu, ilmu itu bisa mendatangkan atau menjadi wasilah kepada kebaikan yang diridha Allah dan ketakwaan. Ya,
kebaikan dan ketakwaan ini akan menjadikan seseorang itu mendapatkan karomah, yaitu kemuliaan di sisi Allah. Wasa'adah al-abadiyah, ya, kemenangan, keuntungan yang abadi, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kama kila li Muhammad ibni Hasan rahmatullah alaihima syairan, sebagaimana Muhammad ibni Hasan rahmatullah alaihima bersyair, dikatakan ta'allam fa innal ilma ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah karena ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun dan keutamaan wa unwanun likulil mahamidi, dan pertanda atas atau bagi segala pujian. Ta'alam fa innal ilma zainun di ahlihi. Ya, kita pahami bahwasanya orang yang berilmu itu akan berbeda. Dia akan memiliki semacam perhiasan sehingga kemanapun seorang yang memiliki ilmu atau berilmu, kemanapun dia pergi, selalu menjadi perhatian bagi orang-orang lain. Ya, terutama ilmu-ilmu yang, ya kalau kita lihat orang soleh lah ya, gitu kan, orang-orang soleh, ibadahnya rajin, ilmu agamanya sangat tinggi, ya pemahaman ilmunya sangat luar biasa. Maka itu seperti perhiasan, kemanapun dia pergi pasti ada yang ngikutin. Atau tempat bertanya, atau kemanapun dia berada selalu menjadi tempat bernaung bagi orang-orang yang mencari ilmu, ya, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan secercah cahaya daripada ilmu. Wahud fadlun, ya, mendapatkan keutamaan wa unwan likulil maham. Dan tentu saja orang-orang yang berilmu akan juga menjadi orang-orang yang dipuji. Ya. Ya, orang-orang yang berilmu itu bukan hanya diberikan kedudukan derajat kemuliaan oleh Allah, akan tetapi juga dipuji oleh setiap makhluk. Ya. Juga dilanjutkan pada syair selanjutnya, Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadi eh, jadikanlah wakun mustafidan, wakun mustafidan. Jadikanlah mustafidan kulli yaumin, jadikanlah hari-harimu untuk menambah ziyadatan minal ilmi. Jadi kan hari-harimu bermanfaat dengan hari-harimu dengan menambah ilmu. Wakun mustafidan, jadikanlah bermanfaat kulla yaumin, setiap harimu ziyadatan, bertambah, ya, bertambah apa? Minal ilmi, dari ilmu. Jadi jangan sia-siakan hari-hari kita hanya melakukan hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, tapi jadikan hari-harimu menjadi bermanfaat dengan cara apa? Menambah ilmu setiap hari. Ya. Semakin setiap hari-hari kita menuntut ilmu, ya, maka itu akan sangat bermanfaat buat diri kita, baik saat mempelajarinya ataupun setelah mempelajarinya. Wasbah fi buhuril fawaid, dan berenanglah di lautan, samudra ataupun, ya, lautan, ya, di buhuril fawaid, dan berenanglah, tenggelam, ya, kira-kira bernaung, masuklah ke dalam dunia ilmu yang al-fawaid, yang bermanfaat, ya. Ilmu-ilmu yang berguna. Berenanglah di dalam lautan ilmu-ilmu yang berguna.
Jadi yang dipelajari apa, ilmu apa? Ya ilmu yang berguna, bukan ilmu-ilmu yang tidak berguna. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan ilmu-ilmu yang mudarat, bukan ilmu-ilmu yang semakin menjauhkan diri kepada Allah. Harusnya malah carilah ilmu yang mendekatkan, semakin mendekatkan kepada Allah. Itu ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, ilmu-ilmu lainnya yang kita dengan ilmu tersebut semakin dalam memahami agama dan semakin dekat dengan Allah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal taqwa. Belajarlah ilmu agama, tafaqqah. Jadi belajarlah ilmu fiqih, ya, ilmu-ilmu agama. Fa innal fiqha afdalu qaidin. Sungguhnya, ya, ilmu fikih adalah ilmu yang paling unggul, ya, ilal birri wat taqwa, yang dapat menyampaikan atau menjadikan kita pribadi yang baik, ya, yang yang baik di sisi Allah dan menjadi pribadi yang bertakwa. Wa a'dalu qasidin, ya, yang akan mendapatkan apa yang diharapkan. Wa a'dalu qasidin, paling lurus, paling paling lurus belajar itu. Artian akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Huwa al-alamul hadi ila sunanil huda. Itu ilmu yang menunjukkan, ya, ilmu fikih itu selain kepada iman dan takwa dan adalah hasil ilmu paling lurus untuk dipelajari, juga ilmu untuk menyampaikan kepada apa? Kepada petunjuk Allah, ya, ila sunanil huda, akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ilmu-ilmu yang mendekatkan diri sehingga ilmu fikih itu dipelajari akan banyak petunjuk dalam kehidupan. Akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Jadi ilmu itu juga, ilmu fikih juga, huwa al-hisnu yunji min jami'is sadai. Jadi ilmu yang menjaga, ya, al-hisnu yunji, juga menyelamatkan min jami'is syadaidi, dari segala keresahan, kesulitan. Ilmu fikih itu kalau kita paham dengan baik, kita laksanakan juga dengan baik, maka akan menjaga kita, bahkan atas izin Allah dengan ilmu kita akan diselamatkan dari segala macam kesulitan, keresahan. Fa'in fa'inna faqihan wahidan. Sungguhnya, ya, orang yang paham agama faqihun wahidan, mutawarro'an, dan juga waro, asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Ya, sungguhnya faqihun wahidan, orang yang mengerti agama, satu orang yang mengerti agama, ya, fa inna faqihan wahidan, seorang yang mengerti agama, mutawarro'an, dan mempunyai sifat waro, asyaddu ala syaitan, ya, akan sulit bagi syaitan, lebih berat bagi syaitan, ya, untuk digoda, untuk disesatkan, daripada min alfi abidin, dari 1.000 hamba yang tidak mengerti agama, tidak mengerti ilmu fikih, tidak memiliki sifat waro,
yang rajin ibadah tapi tidak juga kepada ilmu fikih, ilmu-ilmu agama itu lebih mudah. Jadi bandingannya satu seorang fakih ya yang memiliki sifat waro lebih baik daripada 1.000 hamba atau abid yang tidak fakih dan waro. Ya, demikianlah daripada keutamaan ilmu yang telah kita bahas. Artinya, seorang yang memiliki keilmuan agama ya, itu lebih memiliki kualitas yang baik daripada 1.000 ahli ibadah yang, mohon maaf, tidak mengerti agama. Rajin ibadahnya, tapi tidak mengerti kepada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sholat mah ya sholat, tapi ya korupsi, gitu kan. Rajin ke masjid, tapi ya korupsi. Sholat mah sholat, tapi hobinya maksiat, minum, minuman, beralkohol, mabuk-mabukan. Sholat mah ya sholat, zakat mah ya zakat, tapi ya juga melakukan dosa-dosa besar, berzina, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, fakih, wahid, waro, mutawarroan, yang juga mempunyai sifat waro itu lebih baik daripada 1.000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Jadi mudah digoda oleh setan. Berat bagi setan untuk menggoda seorang fakih yang waro. Jadi dapat kita simpulkan daripada pembahasan kita pada hari ini bahwasanya hal yang wajib dipelajari adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ya, terkait kepada apa saja, terkait kepada hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian, terkait kepada ibadah, sifatnya wajib. Selain itu, menurut eh, kitab ini, itu tidak wajib, mustahab lah ataupun ataupun hal-hal yang mubah. Yang paling utama adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini seseorang akan dimuliakan oleh Allah, mendapatkan yang tadi disampaikan adalah al-karamah indallah ya. Orang tersebut akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan kebaikan juga untuk kehidupan di dunia dan jadi dapat kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Jarnuzi di dalam kitab ini memang ini menjadi masalah yang sampai saat ini eh, masih ada. Orang lebih utama belajar ilmu lainnya selain ilmu agama. Kan ilmu agama didiskreditkan terkadang anggap penting, padahal itu ilmu yang paling penting yang bisa menyelamatkan kita, kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kadang tidak lebih penting daripada ilmu lainnya. Ya, ketika di alam kubur atau di akhirat, mana yang akan ditanyakan? Terkait hal apa? Apakah ilmu dunia atau ilmu agama? Ilmu akhirat. Bagaimana sholatmu, bagaimana zakatmu, bagaimana hajimu. Tidak ada terkait apa statusmu, apa pekerjaanmu, apa titelmu, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana sholat, dari mana rezeki engkau, apa yang telah engkau kerjakan dengan rezeki, kemana engkau belanjakan hartamu, dan sebagainya. Semoga kita semua mendapatkan barokah daripada pembahasan ilmu ta'lim muta'alim pada bab pertama sub tentang kewajiban belajar atau menuntut ilmu dan kemuliaan atau keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Semoga
ini mendapatkan semua mendapatkan ya, ilmu Allah daripada kajian yang kita bahas pada hari ini. Kafana hadza, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Kalau itu baik itu datangnya dari Allah, kalau ada kekeliruan itu dari saya selaku manusia. Mohon maaf. Kafana hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.